Oke, jadi pada pagi hari ini saya yang akan, ya sudah semestinya lah, saya yang berkhotbah kan. Oke, sebelum saya berkhotbah, sebelum saya share pada pagi hari ini, seperti yang kita sedia maklum, kita masih lagi dalam topik, apa dia? Don't stop reading the Bible. Dan tema tahunan gereja adalah understanding seperti yang tadi yang first tadi, wallpaper yang first tadi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, don't stop reading the Bible. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu satu sumber yang saya gunakanlah. Bagaimana saya membaca firman Tuhan dan bagaimana saya rujuk ini sumber untuk membantu saya memahami, mengerti dan merenungkan firman Tuhan. Media boleh tunjukkan. Ada satu, saya jumpa di internet juga, kita boleh, selepas ini kita boleh sama-sama gunakan ini sumber lah. Yaitu dalam Alkitab Sabda. Kita tunggu media untuk tayangkan. Dia cakap masih. Ini kalau kamu tengok ini yang saya gunakan lah. Jadi saya harap semua jemaat selepas ini boleh guna. Ini bukan diwajibkan, tetapi dia sangat membantu kita dalam mengkaji, menyelidiki, merenungkan firman Tuhan. Saya gunakan ini Alkitab Sabda. Kalau kita tengok di sini ada macam kamu boleh cari setiap ayat itu, dia ada terjemahan dia. Next. Next. Dapat? Tidak apalah. Ini untuk kita lah. Contoh dia dalam Keluaran, di sana ada tafsiran, catatan. Itu hanya untuk membantu kita. Jadi saya akan teruskan dengan khotbah hari ini. Minggu lepas, 2 minggu sebelum ini, seperti yang kita sedia maklum, kita sudah belajar bahwa Brother Freddy dan Brother Wally, dia sudah share dengan kita, mengajarkan kepada kita tentang kepentingan, the why, kenapa kita jangan berhenti membaca firman Tuhan, betul? Masih ingat? Dan juga bukti, evidence bahwa orang yang membaca firman Tuhan itu kehidupan mereka tampak berhasil, betul? Itu yang kita sudah belajar sebelum ini. Orang yang membaca firman Tuhan, kehidupan dia ada quality dalam kehidupan dia. Sebab apa? Sebab nilai rohani yang diterapkan dalam kehidupan, nilai rohani daripada Alkitab yang kita baca mampu mengubah pribadi kita sedikit demi sedikit sehingga ada perubahan hidup terus terjadi. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan itu terus membebaskan kita, seperti yang Brother Wally, dan menjadi kompas dalam kehidupan kita, penunjuk arah dalam kehidupan kita. Saya tidak akan bawa itu pada hari ini. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita tidak merenungkan atau tidak membaca Alkitab? Kita akan melakukan apa yang kita rasa baik, apa yang kita rasa benar, tetapi belum tentu itu benar dan baik di mata Tuhan. Itu kalau kita tidak baca Alkitab, ini baik Pak, ini ngam nih untuk saya. Tapi belum tentu itu baik dan benar di mata Tuhan. Apa akan terjadi kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kita akan melakukan sesuatu yang menguntungkan kita saja. Walaupun itu merosakkan orang lain. Itu menyedihkan orang lain. Mengecewakan orang lain. Itu kalau kita tidak baca Alkitab. Sebab apa? Tidak perlu pendidikan yang tinggi untuk buat jahat. Betul tidak? Tidak perlu belajar untuk buat jahat. Sebab kita manusia ini secara alami dia memang jahat. Betul, sebab itu kita perlukan Alkitab untuk memperbetulkan kejahatan dalam diri kita. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, apa yang mereka khotbahkan, saya buat rumusan, belum lagi saya masuk saya punya. Firman Tuhan membuat segala sesuatu berbeza dan berubah. Saya percaya kamu yang sudah mendengar firman Tuhan, kamu yang sudah menerima Tuhan, kamu yang selalu mendengar khotbah, mendengar sharing, tentu kamu merasa ada sesuatu yang mengubahkan kehidupan kamu, membuat hidup kamu berbeza. Saya tidak seperti yang dulu, saya ada perubahan sedikit lah sekarang. Begitu kan? Betul? Ada amin? Jadi minggu ini saya akan berkhotbah tentang mengenai
Tadi the why, mengapa kan? Sekarang the how, bagaimana? Bagaimana supaya kita tidak berhenti membaca Alkitab? Sebab isi khotbah saya lebih kepada perenungan dan tindakan selepas membaca Alkitab. Sebab jika hanya membaca, apa jadi? Itu Alkitab hanya menjadi buku sejarah saja buat kita kan. Oke, jangan bangga, oh saya sudah habis baca. Tapi melakukan firman Tuhan yang dibaca itu, merenungkan itu tidak ada dalam perbuatan kita maupun kehidupan seharian kita. Oke, firman yang kita baca itu perlu dilakukan, perlu direnungkan. Sebab ramai orang suka membacakan, dia mampu baca Alkitab tuh berkali-kali dalam setahun. Wow. Sebab dia mau tahu apa yang berlakukan, terutama orang yang sangat ekstrim dalam membanding-bandingkan Alkitab dengan Alkitab agama lain. Mereka sangat suka membaca, tetapi untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu belum tentu ada lagi. Oke? Kita membaca Alkitab untuk menemukan jawaban, betul? Kepada persoalan-persoalan hidup. Tanpa membaca Alkitab, kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan untuk kita. Kita tidak akan tahu apa janji Tuhan untuk kita. Kita selalu menyanyi, oh biarlah rencanamu terjadi, janjimu Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa dia rencana Tuhan, apa dia janji Tuhan, betul tidak? Oke, jadi dengan membaca Alkitab, kita akan tahu semua ini. Kita tidak akan hilang arah tujuan. Kita tidak akan keliru lagi dengan diri kita siapa. Kita tidak akan bertanya lagi, oh siapa saya ini? Kita tidak akan memandang diri kita ini sembarangan. Betul? Dan akhirnya memberontak terhadap Tuhan. Sebab keliru kan, tiada tujuan. Oke? Sesuai dengan tema understanding. Biar kita mengetahuilah bagaimana cara untuk membaca Alkitab dengan betul. Tidak cukup mengetahui, tetapi harus merenungkan, mengerti dan melakukan firman Tuhan tuh. Saya sangat bila saya ingat balik kenapa tema ini diletakkan di hadapan, diletakkan pada awal pemulaan tahun ini. Sebab apa? Sebab firman Tuhan ini adalah sangat penting, oke, untuk kita gunakan, oke, sebagai sumber untuk kita sepanjang tahun ini dalam mencapai tema understanding ini. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mengerti apapun yang Tuhan lakukan. Oke? Jadi tajuk khotbah saya hari ini adalah cara merenungkan firman Tuhan. Oke, thank you JC Media. Oke, jadi ayat yang akan saya huraikan pada hari ini satu sahaja, yaitu dalam Yosua. Come on, Joyce. Yosua pasal 1 ayat 8. Oke, kami di sini, kita di sini kalau dengar saja itu firman Tuhan, kita akan bersorak-sorai. Kita akan sebab itu hadiah buat kita. Oke? Jadi sekali lagi Yosua pasal 1 ayat 8. Oke, janganlah engkau lupa, katakan lupa, memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, ini yang akan saya terangkan pada hari ini. Oke, jadi janganlah engkau lupa. Oke, ini yang Tuhan berikan kepada Nabi Yosua. Oke, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Oke, apa maksud dia kitab Taurat nih? Kitab Taurat ini bermaksud perkataan dari Tuhan yang datang ke dalam hidup kita melalui firman dia. Oke, lupa. Apa maksud lupa di sini? Kita boleh terjemahkan. Oke, janganlah engkau lupa. Ataupun di sini membawa maksud berhenti. Don't stop. Oke, janganlah engkau berhenti memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau berhenti menyetujui kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memikirkan. Lupa juga memikirkan. Jangan engkau lupa. Jangan engkau berhenti memikirkan
perkataan Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita. Oke, tetapi masalahnya, oke, tadi Tuhan katakan jangan lupa, don't stop. Betul? Masalah dia kadang-kala saat kita berhadapan dengan realiti kehidupan, tekanan-tekanan, masalah, kejadian berat dalam kehidupan. Oke, apalagi kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita inginkan. Oke, karena kesakitan, kekecewaan. Oke, malah apa yang kita mau kita tidak dapat. Kenapa dia dapat, saya tidak dapat? Kecewa kan? Oke, realiti kehidupan seperti itu. Kadang-kadang, oke, ada juga seperti ini. Oke, masalah dia terlampau selesa. Berada dalam itu comfort zone. Betul? Oh, dia langsung tidak ada, oh saya tidak ada juga masalah. Oh saya selesa begini. Dia tidak mau beban, dia tidak mau begini. Ada juga orang begitu. Itu yang menjadi masalah dia. Kenapa kita mau, oke, melupakan itu firman Tuhan. Hal ini, oke, hal seperti ini tadi membuat orang akhirnya lentur. Yaitu tidak bersetuju lagi dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak berani lagi memperkatakan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tidak berani lagi mengolah dalam pikiran kita apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan tidak lagi berani berharap kepada firman Tuhan yang kita baca. Oke, sebagai contoh. Oke, sebenarnya realiti kehidupan ini sangat pahit tanpa kebenaran firman Tuhan. Kamu setuju dengan saya? Oke, kita tidak akan dapat menanggungnya tanpa firman Tuhan. Sebagai contoh yang paling dekatlah dengan diri saya sendiri. Wow. Oke, supaya kamu tidak boring, Mbak. Oke. Oke. Maksud saya di sini sebagai contoh, kadang-kadang tekanan itu kan bukan dari kita tahu, dari luar, dari keluarga. Sebagai contoh, kenapa Mbak kau belum kawin lagi? Balik rumah, itulah soalan. Kenapa lah begini-gini? Sebenarnya tekanan itu sebab kita paham itu firman Tuhan kan. Kau tahu itu tujuan hidup kau. Kau selesa, bukan selesa. Kau kau tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Panggilan Tuhan membuat kau, itu bukan masalah buat kau, itu bukan tekanan buat kau. Tapi kadang-kadang, oke, bila firman Tuhan itu sudah datang dengan kau, orang yang dari luar ini menjadi tekanan buat kau. Kenapa kau belum kawin? Bukan hanya keluarga saja. Cikgu-cikgu di sekolah kan, kalau duduk minum saja. Rona kau belum kawin? Itu jalan. Jangankan cikgu, budak pun. Teacher dia bilang, apa? Saya bilang, kau sudah kawin meh? Dia bilang, buat apa kau mau sibuk? Saya bilang, kau cantik mah, dia bilang. Takkan belum kawin, dia bilang. Ini budak kan, memang saya selalu marah dia juga. Tapi dia sudah besar kan. Dia cakap, jangan-jangan cikgu ni terlampau garang nih, dia bilang. Oke, jadi maksud saya di sini kan, masalah dia bila tekanan seperti itu datang kepada kita. Kadang-kadang kita tidak berani mau percaya akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita selalu membaca itu firman Tuhan, kalau kau tahu merenungkan itu firman Tuhan, kalau firman Tuhan katakan rencana Tuhan, tujuan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita akan paham. Keadaan kita, status kita yang sudah berkawin, yang belum berkawin, sebenarnya kita sama saja di hadapan Tuhan. Tidak ada yang membezakan kita. Ada banyak tempat tidak kawin itu akan menjadi masalah. Menjadi dosa. Wow, kesian loh kan. Tapi sebab itu kita perlu merenungkan firman supaya kita tidak keliru dengan kehendak dunia, dengan kehendak Tuhan. Baru saya teringat doa saya setiap tahun kalau doa puasa. Tuhan saya bilang, ini bahan doa pertama lah. Saya mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Saya mau lebih mengenal lagi rencana-rencana Engkau, tujuan-tujuan Engkau. Dalam hati saya bila saya ingat balik pertanyaan, patutlah saya tidak kawin. Lain doa. Maksud saya di sini kan sebab saya tidak mau, berkawin itu membuat saya jauh dari Tuhan. Ada anak itu membuat saya jauh dari Tuhan. Baru-baru ini dalam GP ada katakan itu doa yang
risiko. Baru saya tahu bahwa saya berdoa risiko. Saya tidak mau Tuhan. Kalau apa yang saya dapat, kalau apa yang saya inginkan, itu membuat saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak mau kehilangan Engkau Tuhan. Itu yang lebih saya mau. Tapi bersyukur kamu hari ini, suami, istri kamu membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Bersyukur. Sebab itu, connect group leader saya cakap, kalau kamu duduk di depan, duduk bersama suami istri. Jangan duduk jauh-jauh. Sebab apa? Kita mau suami istri. Oke? Itu membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kamu ada anak. Jangan biar bawa anak ke gereja. Biar mereka selalu lihat bagaimana orang menyembah. Bagaimana orang berdoa. Kalau kamu tidak biasa membawa anak ke gereja, mereka tidak akan mau biasa lagi. Bila mereka sudah besar, mereka tidak akan mau ke gereja. Jangankan disuruh. Oke, sebab mereka tidak biasa. Oke, sebab itu pentingnya merenungkan firman Tuhan. Oke, jadi ayat tadi itu mengingatkan kita supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan, oke, sakit macam manapun. Oke, kadang-kadang seperti Tuhan menghukum. Tapi sebenarnya itu bukan hukuman daripada Tuhan. Oke, kita tidak boleh elakkan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Oke, mau terjadi. Betul tidak? Kehilangan nyawa. Oke, mungkin kehilangan sesuatu yang berharga. Itu kita tidak boleh elakkan. Balik kepada firman Tuhan. Oke, kita akan mengerti lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan buat begini dengan saya? Kenapa Tuhan buat Ayub kehilangan seluruh keluarga, istri, semua harta dia dengan sakit penyakit? Kenapa? Kamu baru kehilangan boyfriend saja. Betul? Tapi Ayub kehilangan seluruhnya. Tetapi bagaimana Tuhan proses dia, bagaimana Tuhan membentuk dia. Itu yang kita mau belajar tentang ini, Bible, Alkitab nih, Taurat ini, hukum ini, perintah Tuhan ini. Supaya kamu mengerti, supaya kamu tidak sia-sia datang ke gereja, melayani di sini, bercakap di depan ini, datang berjumpa dengan orang. Kenapa saya pergi gereja? Wih, alim dia tidak. Kita mau tahu, kita mau mengerti siapa diri kita ini. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggung segala sesuatu yang di luar sana. Kamu tidak akan keliru lagi. Kamu tidak akan takut lagi. Kamu tidak akan mau membanding-banding lagi hidup kamu dengan orang. Kalau rencana Tuhan, kehendak Tuhan, mau saya bujang sampai mati pun, Tuhan akan sediakan. Mama saya cakap, kalau kau tua nanti siapa jaga? Saya tahu. Kamu tengok itu soalan kan membunuh bah. Oke, tapi saya tahu rencana Tuhan. Kenapa dia buat? Sebab firman Tuhan katakan dari kandungan lagi saya kenal siapa kamu. Jangankan dari kandungan sampai umur saya tua beruban kepala, saya meninggal, saya sakit, dia tahu bagaimana mau menjaga saya. Ada amin. Tidak perlu risau. Hidupi itu firman Tuhan. Saya mau hidupi. Mulai tahun ini 2022. Saya mau terus menghidupi firman Tuhan. Saya mau terus rajin lagi, komited lagi membaca firman Tuhan. Itu yang jemaat ini perlu praktikan. Joy Center kita tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelum ini. Kita patut belajar daripada pandemik ini. Oke, bahwa segala sesuatu yang kaya boleh jadi miskin, yang sehat boleh jadi sakit. Come on, ini sudah waktunya buat kita. Oke, renungkanlah. Ini firman Tuhan sangat berkuasa. Firman Tuhan, oke, dia boleh mengadakan apa yang tidak ada. Firman Tuhan ini sumber kehidupan. Tanpa firman Tuhan kita akan sesat. Oke, kita akan gelap, hati gelap, pikiran gelap. Karena firman Tuhan itu sumber cahaya buat kita. Amin. Oke. Jadi saya teruskan dengan ayat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu, oke, pada waktu subuh saja, jam 5, Emin Joy Center sudah send itu untuk doa puasa kan. Oke, bukan hanya pagi saja, tidak. Siang dan malam kata Tuhan, firman Tuhan ini. Tengok siang dan malam, maksud dia kan bukan siang dan malam saja, tidak. Maksud dia sepanjang masa. Tetapi firman Tuhan ini berupaya kan dia bagi tahu bahwa harus direnungkan sepanjang hari. Waktu kamu bangun pagi, masa mandi, betul masa mandi kan, terutama kalau minggu berkhotbah. Mandi pun kadang-kadang ada rema tuh. Betul, berus gigi kadang-kadang, oh inilah, ya betul juga nanti saya padam delete itu tambah yang ini. Ada, betul. Oke, lepas itu dalam kereta, wow paling syok dalam kereta lah. Sebab ada radio lagi, buka lagu besar-besar pun tidak orang dengar. Sumbang suara nyanyi pun tidak orang dengar. Jadi itu waktu merenungkan. Oke, terutama itulah saya cakap, nanti lepas puasa lah baru saya buat bulu mata saya balik. Walaupun saya berkhotbah hari ini. Kalau ikutkan saya mau tambah supaya nampak cantik, bah. Tapi kan waktu puasa ini kan sedikit baca firman Tuhan, sudah Tuhan ketuk. Sudah Tuhan perbetulkan, menangis lagi tanggal lagi. Sampai yang berapa helai saja tinggal. Tidak boleh. Tahun depan kalau puasa saya tidak mau buat dulu. Sebab kan menyanyi sikit menyembah Tuhan. Oh gosok sudah. Lupa bulu mata ada. Susah. Sebab itu kalau menyembah Tuhan tidak ada rasa malu-malu segan tuh. Semua keluar. Saat Tuhan sentuh kamu tidak tahu kalau terutama dia kalau waktu puasa nih. Dengar lagu sikit pun satu perkataan pun sudah susah. Jangan dulu ada bulu mata. Oke, jadi itu setiap hari. Oke, selama kita terus mengambil pilihan merenungkan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup. Oke, jangan saya buat renungan pagi tadi sebab saya lambat bangun. Tidak apa. Kamu berjalan, kamu makan, itu merenungkan firman Tuhan. Nanti kita akan belajar selepas ini kan. Oke, maksud renungkanlah. Seperti di sini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oke, saya maksud renungkanlah di sini merenungkan. Maksud dia berbicara dengan diri sendiri. Maksud dia berbicara dengan diri sendiri. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti gila kan dia nih. Oke, maksud dia kita berbicara dalam hati kita, betul? Kamu pernah merasa seperti itu? Oke, kamu baca firman Tuhan ataupun kamu tengok di FB ada firman Tuhan. Oh, terus kamu rasa tersentuh. Oh, terus kamu sendiri merenungkan, berbicara dengan diri sendiri itu firman Tuhan. Dan juga merenungkan ini maksud dia mengimajinasikan seperti Brother Wali cakap. Oke, kalau kita imajinasikan itu dalam pikiran kita, oke, macam Brother Wali dia tidak mau berhenti baca itu Alkitab sebab dia ada itu Goliat besar, macam syok. Dia rasa macam itu movie kan. Orang-orang yang buat movie itu tulis buku itu mereka punya daya imajinasi pun sangat tinggi, betul tidak? Begitu juga saat kamu membaca Alkitab, mesti merenungkan, imajinasi. Sebagai contoh, oke, ketika kita berhadapan dengan orang yang melukai kita, banyak nih yang tusuk kita dari belakang, tikam dari belakang, bergosip tentang kita. Walaupun itu hanya andaian saja, langsung tiada kaitan dengan saya. Tapi dia cakap dengan orang begitu-gitu. Oke, yang bukan mewakili kebenaran tentang kita. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, oke, kita harus tahu bagaimana merespon, bagaimana berhadapan dengan orang seperti ini. Oke, sebagai contoh dalam ayat Matius pasal 5 ayat 39. Oke, ini sebagai contoh saja, contohlah. Oke, kalau ada orang seperti itu tadi, kamu baca ini firman Tuhan sebagai contoh. Oke, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus kan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, kanan sini, berilah juga pipi kirimu. Kalau kita baca begini saja kan,
kita akan nampak itu secara fisikal saja kan. Jaranglah orang yang bercakap bergosip tentang kamu tuh terus tanpa pipi. Ini hanya seperti dia seperti pepatah saja kan. Nah, tanpa pipi kiri dapat kamu bagi lagi pipi kanan. Coba bayangkan orang yang tampal, imajinasikan tampal pipi itu sesuatu yang sakit kan secara fisikal. Dan juga itu sesuatu yang memalukan. Betul? Oke, kalau orang tampal kamu itu sangat memalukan, betul tidak? Tetapi maksud firman Tuhan di sini, kita bukan mau, kita bukan mau bagi lagi pipi kiri, tidak. Sebab orang yang berbuat jahat dengan kita, mereka tidak akan berubah. Tetapi bagaimana kita merespon mereka tuh, kita yang perlu berubah. Kamu bagi pipi kanan, bagi lagi pipi kiri, maksudnya Tuhan mau kita membalas, bersiap untuk menerima tamparan berikutnya dan menanggung itu dengan sabar. Bukan tampar dia tidak. Sebab Tuhan tahu orang yang berbuat jahat itu dia akan buat lagi benda itu dengan kamu. Jadi pipi kiri itu maksud dia kamu kena tanggung dengan sabar. Sedia. Sudah dia bergosip lagi ini dengan saya. Confirm nih. Jadi kamu bersedialah dengan sabar. Tanggung itu dengan sabar. Itu maksud firman Tuhan. Ini sebagai contoh bagaimana kita merenungkan itu firman Tuhan. Sebab untuk membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau walaupun orang itu jahat, dia mau kita mengasihi dia. Betul tidak? Sebab Tuhan sendiri sudah menjadi contoh. Kita ni orang berdosa, kita ni orang jahat. Tetapi Tuhan mati untuk kita dan terus mengasihi kita sehingga kita berubah. Ada amin? Sebab untuk menuntut ganti rugi itu bukanlah hak kita. Untuk membalas dendam itu bukan hak kita. Ingat itu Joy Center. Melainkan itu hak Tuhan. Di sini dalam Joy Center kalau kita melihat saudara kita melakukan kesilapan, betul? Jangan dihukum terus. Tetapi kasihi dia, bimbing dia. Sebab itu kita ada persekutuan, ada connect group. Kupi-kupi, bawa kupi-kupi. Dan yang lebih utama tunjukkan dengan sikap. Kalau kamu tidak mau, dia tidak on time, kamu tunjukkan dia, kamu selalu on time. Jangan terus menghukum. Orang yang tidak kawin-kawin jangan dihukum. Brother Wali, Brother Freddy. Tidak, itu hanya supaya kita tidak terlampau serius. Sebab makin kita ada joy dalam belajar firman Tuhan, makin kita suka. Betul tidak? Kadang-kadang perlu juga itu lawak-lawak. Jangan cepat menghakimi. Sesuai dengan apa? Value kita. Apa dia? Love and respect. Sebab kita dulu pun seperti dia. Betul tidak? Tetapi kita oleh firman Tuhan terus diubahkan. Ada perubahan hidup yang positif. Dan itu bukan untuk kita sendiri saja. Itu untuk menjadi sumber inspirasi kepada orang lain untuk berubah. Menjadi hidup menjadi lebih baik, lebih quality lagi. Dan daripada semua ini tadi, selepas kita merenungkan, kita dapat membuat kesimpulan, betul? Lepas kita merenungkan dan bersetuju dengan apa yang firman Tuhan kerjakan, dan kita akan melakukan ataupun mengerjakan hal yang sama. Sebab apa? Tindakan kita itu adalah lahir dari perenungan kita tadi. Yang seterusnya, apa yang perlu kita lakukan? Cara yang seterusnya. Saya berharap selepas ini semua jemaat Joy Center ada perubahan lah, walaupun dengan iPad kah, dengan telepon kah. Kita perlu menyusun firman Tuhan yang kita dengar. Menyusun firman Tuhan yang kita baca. Yang kita pelajari. Seluruh firman Tuhan yang diajarkan khususnya pada Sunday service. Maupun pada connect group.
Oke, apa yang kita dengar dengan apa yang kita baca. Sebab tidak semua orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan itu terus paham dan terus ingat. Betul tidak? Sebab itu kita mesti tulis, mesti catat dia, mesti susun dia. Supaya kita boleh renungkan dia kembali. Oke, dan itu cara terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Oke, jadi selepas ini semua jemaat Joy Center setiap Sunday Service bawa itu buku catatan, iPad ke, kalau Grace saya kadang-kadang saya lupa iPad memang di telepon, memang selalu dicatat. Kadang-kadang kan apa yang saya catat Tuhan, kadang apa yang saya dapat, isi yang saya dapat bukan seperti yang dicakap di depan, tetapi apa yang saya paham. Sebab itu lepas ini semua Joy Center boleh bawa pen, bawa semua untuk mencatat, menyusun, merenungkan itu semua. Sebab apa? Oke, kenapa ini diajarkan? Kenapa ini penting? Oke, sebab ini tema supaya kita understand lagi tentang apa yang disampaikan setiap Ahad, apa yang kita dengar, setiap khotbah, setiap sharing. Oke, supaya semuanya tidak sia-sia, supaya tidak berlalu saja. Oke? Dan maksud merenungkan yang seterusnya adalah memperkatakan. Oke, selepas kamu merenungkan, mengimajinasikan, menyusun, membaca semula, yang seterusnya kamu perlu memperkatakan, share firman Tuhan yang kamu dengar, yang kamu baca. Betul, macam mana kamu share? Kadang-kadang ada orang kan dia post banyak firman Tuhan di FB. Kadang-kadang orang yang baca kan tidak paham. Tapi sebenarnya orang yang post tuh mereka yang mendapat rema daripada itu firman Tuhan. Kadang-kadang orang yang bacakan banyak juga dia post nih. Tapi sebenarnya orang lain dia tidak paham. Sebab orang yang post tuh dia paham. Sebab itu rema yang Tuhan berikan buat dia. Sepatutnya kita pun begitu. Itu bukti bahwa kita ada merenungkan firman Tuhan itu. Bukan hanya mungkin kamu tidak aktif di media sosial kan. Tetapi boleh tulis, catat, letak di dinding kah, di tempat kerja kah, di meja kah. Sebab firman Tuhan itu memberi kesan. Betul tidak? Memberi rema buat kamu. Sebab dia betul-betul menyentuh kamu. Jadi tuliskan, catatkan, dan perkatakan itu firman Tuhan. Bagaimana memperkatakan? Macam mana saya mau cakap firman Tuhan? Kawan-kawan saya di cikgu-cikgu ni semua ni Melayu ni. Mana mereka? Macam mana? Sebab itu di gereja kita ada connect group. Oke? Ada tempat untuk kita bicara. Kadang-kadang secara spontan, oke, ada kawan-kawan kita cakap pasal masalah dia kan. Mungkin ngam-ngam firman Tuhan yang kamu baca hari itu sesuai dengan dia. Katakan, perlu diperkatakan supaya kita tidak lupa. Oke? Ada amin? Amin. Itu hasil yang sepatutnya kita lakukanlah selepas daripada 3 khotbah ni nanti. Oke, kita perlu berubah. 2022 tidak sama lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Oke? Berada dalam proses merenungkan firman Tuhan. Oke? Kita boleh lakukan setiap masa dalam setiap apa yang kita lakukan, bukan hanya di bilik semasa waktu teduh saja, tidak. Oke, boleh dilakukan saat kita melakukan apa saja, menghadapi siapa saja. Oke, itu juga kita boleh merenungkan firman Tuhan. Oke, pastikan untuk latih diri kita seperti ini. Daripada kita mengisi pikiran kita, perenungan kita dengan hal-hal yang tidak membangun. Betul tidak? Oke, kita cenderung, sekitar kita cenderung. Oke, banyak hal-hal yang tidak membangun. Oke, hal-hal yang membuat kita kecewa. Oke, jangan ingat lagi yang sudah lepaslah, betul? Oke, yang membuat kita kepahitan, yang membuat kita marah. Semua pikiran itu, yang sia-sia itu, walaupun kita marah. Oke, saya marah hari ini. Saya mau baca firman Tuhan, cari firman Tuhan yang membuat saya berhenti marah. Tapi betul kan firman Tuhan? Boleh kau marah, tapi jangan sampai matahari terbenam kan, dia bilang. Oke, jadi renungkan firman Tuhan itu supaya kamu tidak marah lagi. Esok, oke, datang sekolah, semalam sudah marah dengan dia. Hai lagi, hai kenapa Barona ini tidak pandai. Saya marah,
pun dia tidak terasa sebagai contoh. Sebab apa? Kita mau supaya firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Oke? Tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita memikirkan apa yang benar, kan? Apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis didengar. Itu semua perlu kita pikirkan. Oke? Jadi untuk bertumbuh dalam Tuhan, mendapat kehendak Tuhan, seorang yang percaya harus diubahkan melalui pembaruan pikiran kita. Merenungkan firman Tuhan tadi akan memperbaharui pikiran kita. Pikiran diubah oleh firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Itu Brother Wali sudah sentuh. Mustahil orang yang percaya tidak ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul tidak? Sebab kita percaya kepada Tuhan, kita sangat rindu untuk mengetahui apa yang Tuhan perkatakan, tetapi sangat sayang. Banyak orang Kristen dia cakap, oh saya Kristen bah, tetapi tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada keinginan untuk membaca firman Tuhan. Contohlah kalau kamu ada boyfriend, kamu sayang dia kan, tentu kamu mau tahu tentang dia, membaca tentang dia, korek semua kan. Begitu juga kita dengan Tuhan, kalau kita ada hubungan dengan dia, kita akan mau mengoreksi siapa Tuhan itu. Kenapa dia mengubahkan hidup saya, kenapa begitu, begini, bagaimana. Itu semua membuat kita rindu untuk membaca firman Tuhan. Seterusnya ayat ini tadi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maksud dia bertindak hati-hati nih. Jika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran, biasanya yang terjadi ialah tindakan yang kita ambil ataupun yang kita tunjukkan, itu mewakili kehati-hatian. Maksud dia di sini, berhati-hati, maksud dia kita tidak akan bercakap sebarangan. Kalau kamu membaca firman Tuhan, kalau kamu merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan bercakap sebarangan. Kita tidak akan berpikir sebarangan. Kita tidak akan bersikap sebarangan. Ada amin? Dan berkelakuan sebarangan. Dan kita juga tidak akan memperlakukan orang dengan sebarangan. Sebab itu pentingnya merenungkan firman Tuhan. Tanpa pengertian, tanpa berhati-hati, itu yang akan terjadi. Sebab apa? Hal seperti ini tadi dia akan membuka peluang untuk kita menciptakan musuh. Betul tidak? Kalau kita tidak bertindak hati-hati, kita membuat orang rasa pahit. Betul. Sebab itu renungkan firman Tuhan itu penting supaya kita dikenal sebagai orang yang bertindak hati-hati. Berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam bercakap, berhati-hati dalam memilih, membuat keputusan, memberikan respon. Kita akan berhati-hati, bertindak berhati-hati. Ini firman Tuhan yang ajarkan. Sebab itu perlu merenungkan itu firman Tuhan supaya hidup kita bertindak dengan hati-hati. Firman Tuhan berubah menjadi pagar pembatas. Tahu pembatas? Ada batasan untuk kita bersikap. Ada batasan untuk kita berkata-kata. Sebab batasan itu adalah track untuk kita. Mesti ada batas. Hidup ini ada batas dia. Sebab kalau kita keluar dari itu batas, pasti bahaya kan? Keluar daripada itu track, pasti bahaya kan? Kalau kereta api itu dia keluar dari landasan, dia apa berlaku? Bahaya kan? Kecelakaan. Betul tidak? Kalau kita keluar dari track kita, yang berlaku kepada kita adalah kecelakaan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan celaka. Jadi
kalau kita berhati-hati, ini firman Tuhan cakap tadi, berkelakuan dan bersikap, apa yang akan kita dapat? Ada dua hal dalam Yeshua ini tadi, yaitu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kau berada dalam track yang benar, perjalanan hidup kita akan berhasil dan akan beruntung. Kalau kita tidak biasa merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mau hidup berhati-hati. Kita akan hidup sebarang saja. Semua orang yang hidup sebarangan, yang tidak ada aturan, tidak akan berhasil dan tidak akan beruntung. Oke? Siapa yang tidak mau berhasil dan beruntung? Semua kita kan. Sebab itu firman Tuhan tadi sudah mengatakan awal-awal, don't stop reading the Bible. Joy Center, don't stop, jangan lupa, jangan berhenti memperkatakan setuju, memperkatakan share itu firman Tuhan dengan orang lain supaya itu menjadi gaya hidup kita. Oke, kalau kita mau menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan, kita perlu pengertian, understanding, amin. Dan understanding itu bersumber dari firman Tuhan yang kita dapat dengan apa yang kita renungkan setiap hari. Kamu setuju dengan saya? Ini topik sangat ngam dengan ini tema besar juga. Dan ini sangat ngam diajarkan pada hujung tahun supaya kita akan terus berhasil dan beruntung sepanjang tahun ini. Oke, jadi penutup saya ngam Lowi ada di sini. Oke, ayat ini jelas memberitahukan bahwa keberhasilan Yosua tadi. Oke, ini dalam kalau kita baca dalam Yosua ini bagaimana Tuhan memakai Yosua untuk memimpin umat Israel, dan itu keberhasilan dia ditentukan oleh komitmen, katakan komitmen, dan kesetiaan Yosua dalam merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau berhasil dalam memimpin, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu, setialah, komitlah dalam membaca firman Tuhan. Tentu tidak hanya sekadar membaca saja, tetapi merenungkan firman Tuhan. Sebab itu dia tahu, mengetahui apa rencana dan kehendak Tuhan untuk umat Israel pada waktu itu. Sekali lagi, firman Tuhan sangat berkuasa, amin. Firman Tuhan itu sudah teruji. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, firman Tuhan itu sangat teruji. Dan firman Tuhan mampu mengadakan hal yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Bukti dia dalam Yohanes pasal 1 ayat. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 5. Saya akan baca untuk kita. Sebelum dunia ini diciptakan. Wow, kamu tengok. Firman itu sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, firman itu sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wow. Dan firman sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu daripada dia. Kamu adalah firman. Betul tidak? Kita dijadikan oleh firman Tuhan itu. Jadi tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa dia. Malah saya rasa ini kursi pun dijadikan oleh firman. Tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini dijadikan tanpa firman. Kamu mau mengadakan sesuatu yang tidak ada? Klaim, decree itu firman Tuhan. Betul tidak? Sebab firman Tuhan itu mampu mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itu sumber hidup. Wow. Firman itu, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang benar saja, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Katakan cahaya. Wow. Sebab apa? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Kamu ada roh? Roh itu adalah pelita Tuhan. Katakan pelita Tuhan. Dan firman yang kekal lah yang menyalakan pelita itu.
Jika kamu tidak membaca firman Tuhan, pelita dalam kamu itu tidak akan dapat dinyalakan. Paham? Tanpa firman Tuhan, tidak akan ada cahaya dari diri kita. Sebab tadi dikatakan di sini adalah firman itu sumber hidup yang memberikan cahaya kepada manusia. Kita tidak akan ada cahaya tanpa firman Tuhan. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan memadamkannya. Wow, ada amin. Tidak ada yang dapat memadamkan firman Tuhan di dalam kita. Apapun perkataan orang di luar sana, tekanan di luar sana, masalah di luar sana, tidak akan memadamkan firman Tuhan yang ada di dalam saya. Tidak akan dapat memadamkan diri saya di hadapan Tuhan. Siapa yang Tuhan jadikan? Siapa saya? Dalam firman Tuhan katakan, Tuhan menjadikan kita biji mata Dia. Siapalah kita sampai jadi biji mata Tuhan? Wow. Kamu masih pandang diri kamu itu sebarangan lagi, tetapi Tuhan menjadikan kita biji mata Dia. Betapa berkuasanya itu firman Tuhan untuk mematahkan segala hal-hal yang tidak baik di luar sana. Yang boleh menjatuhkan kamu, yang membuat kamu lemah. Yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Bagaimana? Baca balik firman Tuhan itu. Klaim balik itu firman Tuhan. Declare itu firman Tuhan. Ada amin, Joy Center? Ini yang perlu kita praktikkan, yang perlu kita belajar mulai pada saat sekarang. Jangan lagi ada saja masalah, lemah balik. Mau juga cari Brother Freddy, cari Brother Holly. Tidak ada masalah. Kita siap untuk counseling kamu juga. Tapi kalau boleh hal-hal yang kita boleh lawan dengan firman Tuhan, kita lawan. Sebab kita semua mau melahirkan pemimpin, orang yang cari kamu. Tidak lagi kamu mencari orang untuk di counseling. Ada amin? Oke. Ini saja khotbah saya hari ini. Saya berharap hasil daripada khotbah hari ini, don't stop reading the Bible. Oke? Kita semua akan mula membaca, merenungkan, mencatat, menyusun, share itu firman Tuhan. Oke, untuk understanding kehendak dan janji-janji Tuhan. Mengenal perintah-perintah Tuhan sehingga kita menjadi generasi unggul Kristus. Menjadi terang karena firman Tuhan sumber cahaya kita, sumber kepada Joy Center. Firman Tuhan itu sumber kepada generasi unggul. Kita diberi kesempatan untuk menjalani tahun 2022 ini, amin. Kita bersyukur masih sehat, oke, masih kuat untuk mengerjakan visi-misi Tuhan. Wow, itu satu privilege untuk kita. Satu kekuatan buat kita pada tahun ini. Tidak semua orang ada di sini spesial seperti kita semua pada hari ini. Sebab kita rasa kita ada tempat di mana kita boleh mendekat dengan Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan itu sehingga kita betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup. Oke, sebab Tuhan mau kita understand lagi melalui pembacaan firman Tuhan tahun ini.